Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Nisrina Afika dengan NIM A210240024 dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi akuntansi dasar tingkat SMA dan SMK. Halo teman-teman, pernah nggak kalian mikir gimana caranya sebuah toko atau usaha bisa tahu berapa uangnya, berapa untungnya, atau apakah usahanya rugi? Nah, semua bisa diketahui lewat akuntansi. Hari ini kita akan belajar dasar banget dari akuntansi, yaitu persamaan dasar akuntansi dan cara mencatat transaksi sederhana. Yuk lihat. Kita masuk dalam pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengelompokkan, dan melaporkan transaksi keuangan agar bisa diketahui kondisi keuangan suatu usaha. Sederhananya, akuntansi itu seperti buku catatan keuangan. Dengan akuntansi, kita bisa tahu uang masuk dari mana dan keluar untuk apa. Jadi, akuntansi penting bukan hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk usaha kecil seperti warung, toko, atau bisnis online kalian. Sekarang kita masuk ke tujuan akuntansi itu sendiri. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan usaha. Yang kedua, ada mengetahui laba atau rugi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dan yang keempat, sebagai bukti transaksi keuangan. Tujuan akuntansi itu sendiri agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat, misalnya kapan menambah stok, kapan menabung, atau kapan menekan biaya. Kita masuk bagian ketiga, yaitu unsur-unsur akuntansi. Teman-teman, apa sih unsur-unsur akuntansi itu? Yang pertama adalah aset atau harta. Aset atau harta ini sangat penting untuk sebuah usaha atau perusahaan, karena dalam akuntansi itu sendiri aset merupakan salah satu kewajiban yang dimiliki oleh semua perusahaan atau perbisnisan. Segala yang dimiliki seperti contohnya uang, peralatan, kendaraan, gedung, emas, ataupun yang lainnya. Yang kedua ada kewajiban atau utang, segala yang harus dibayar seperti pembelian perlengkapan. Yang ketiga ada modal atau uang atau barang yang ditanamkan oleh pemilik usaha untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Dalam akuntansi, semua kegiatan keuangan selalu terkait dengan tiga hal ini. Misalnya, kalau kita membeli perlengkapan, artinya harta bertambah, tapi uang kas juga berkurang. Kalau kita meminjam uang, berarti utang naik, tetapi kas juga bertambah. Akhirnya kita masuk ke dalam persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Ada rumusnya loh, yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Rumus ini adalah dasar utama dalam akuntansi. Semua transaksi keuangan pasti membuat sisi kiri dan kanan tetap seimbang. Kalau harta bertambah, maka utang atau modal juga pasti bertambah. Kalau harta berkurang, pasti ada hal lain yang ikut berubah. Sekarang kita masuk ke contoh kasus sederhana, yaitu usaha minuman segar City Fresh. Nah, teman-teman, supaya lebih paham bagaimana akuntansi bekerja, kita lihat contoh sederhana dari usaha kecil bernama City Fresh. Siti baru memulai bisnis minuman segar dalam minggu pertama. Ada 4 transaksi yang kita analisis. Apa saja sih? Transaksi pertama ada Siti menyetor uang tunai ke usaha sebesar 1 juta rupiah. Yang kedua, Siti membeli perlengkapan usaha secara tunai sebesar 400.000 rupiah. Dan ketiga, Siti menjual sebuah minuman secara tunai sebesar 600.000 rupiah. Dan keempat atau yang terakhir,
membayar listrik dan air sebesar Rp100.000. Nah, teman-teman pasti kepo bagaimana caranya kita menyelesaikan transaksi-transaksi tersebut. Mari kita mulai bedah transaksi tersebut. Yang pertama, Siti menyetor uang tunai sebesar 1 juta rupiah ke dalam usahanya. Artinya kas atau harta milik usaha bertambah sebesar 1 juta dan modal dari pemilik juga bertambah sebesar 1 juta. Dalam persamaan akuntansi kita tulis seperti ini. Aset sama dengan kewajiban plus modal sebesar 1 juta rupiah. Jadi posisi keuangan usaha saat ini seimbang. Yang kedua, Siti membeli perlengkapan usaha seharga Rp400.000 secara tunai. Artinya kas berkurang Rp400.000, tapi perlengkapan bertambah Rp400.000. Karena dua-duanya termasuk aset, maka total aset tetap sama. Tidak ada perubahan pada utang atau modal. Setelah transaksi ini, kas sebesar Rp600.000, perlengkapan sebesar Rp400.000 dan modal sebesar Rp1 juta. Dan persamaan tetap seimbang. Langkah ketiga, Siti berhasil menjual minuman secara tunai senilai Rp600.000. Karena pembayaran diterima tunai, maka kas bertambah Rp400.000. Transaksi ini juga menambah pendapatan, dan pendapatan itu berarti menambah modal usaha. Setelah transaksi ini, yang pertama, kas sebesar Rp1.200.000, perlengkapan sebesar Rp400.000, dan modal sebesar Rp1.600.000. Persamaan tetap seimbang antara aset dan modal, yaitu sebesar Rp1.600.000. Yang terakhir, Siti membayar tagihan listrik dan air sebesar Rp100.000. Pembayaran ini mengurangi kas dan juga menambah beban usaha yang artinya mengurangi modal. Setelah transaksi ini, kas senilai Rp1.100.000, perlengkapan sebesar Rp400.000, dan modal akhir dari usaha Siti Fresh, aset dan modal seimbang sebesar Rp1.500.000. Kesimpulan dari akhir kasus ini, kalau kita lihat dari seluruh transaksi tadi, usaha Siti tetap seimbang dalam rumus aset sama dengan kewajiban plus modal, tidak ada utang, jadi semua perubahan terjadi antara kas, perlengkapan, dan modal. Dari pendapatan Rp600.000 dan beban Rp100.000, Siti mendapat laba Rp500.000. Nah, laba inilah yang membuat modalnya bertambah di akhir periode. Kesimpulannya, saya bacakan untuk pembelajaran kita hari ini. Akuntansi membantu kita memahami kondisi keuangan usaha. Yang kedua, ada persamaan akuntansi adalah dasar dari semua pencatatan. Yang ketiga, semua transaksi harus seimbang antara aset, kewajiban, dan modal. Yang keempat, mulailah mencatat keuangan pribadi atau usaha kecil dari sekarang. Nah, teman-teman, ternyata akuntansi itu nggak sesulit yang dibayangkan kan? Cukup pahami rumus dasarnya, dan setiap transaksi bisa kita analisis dengan mudah. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa latihan bikin catatan keuangan usaha kalian sendiri. Terima kasih.